Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Mahfukin MAG. Yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Rizwan Hamani, LCMA selaku Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang kami hormati Ibu Dr. Salamah Nur Hidayati MAG selaku Wadik 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang kami hormati Ketua Jurusan Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang kami hormati Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang kami hormati pimpinan redaksi Perkasa selaku media partner. Yang kami hormati Ibu Elis Yusniawati Esos MIKOM selaku penanggung jawab acara. Yang kami hormati seluruh narasumber dan tak lupa rekan-rekan media yang telah bersedia hadir pada acara pagi hari ini, dan juga yang sangat saya sayangi seluruh tamu undangan dan panitia yang insya Allah berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap terhadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nanti-nantikan syafaatnya min hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya selaku pembawa acara pada konferensi pers hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu acara konferensi pers, dan acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan Ummul Quran Alhamdulillah wassalam Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu konferensi pers. Kepada narasumber kami persilahkan memasuki ruangan. Baik, langsung saja saya perkenalkan siapa-siapa saja yang akan menjadi narasumber pada konferensi pers hari ini. Yang pertama ada Ibu Lutfi Ulfariamah selaku Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang hari ini diwakilkan oleh Saudari Nanda Dewi Efrianti. Dan yang kedua ada Ibu Elis Yusniawati Esos MIKOM selaku penanggung jawab acara serta dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas dan Komunikasi Politik. Yang ketiga ada Saudara Muhammad Aziz selaku Ketua Pelaksana Simulasi Debat Politik Calon Presiden dan Wakil Presiden 2023. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Di sini saya
saya Renanda Dewi Evianti selaku perwakilan dari Ibu Lutfi Ulfani Amah yang mana tidak bisa hadir pada acara pada pagi hari ini dikarenakan beliau sedang ada acara di luar kota. Dan langsung saja berbicara mengenai kampus kita, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang mana merupakan salah satu kampus PTKIN terbesar dan juga tentunya mencapai mahasiswa yang berjumlah ribuan. Dan tentu saja itu tidak lepas tangan dengan adanya keterikatan dengan kenegaraan, yaitu di bidang politik. Namun seperti yang lebih diketahui bahwa banyak pandangan masyarakat itu memandang UIN 1 Tulungagung sebagai universitas keislaman, tasawuf, dan juga pendidikan lainnya. Maka dari itu, dari UIN 1 Tulungagung ini memiliki berbagai fakultas, namun tidak ada yang menjurus ke bidang politik. Salah satunya adalah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Namun di dalam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini memiliki satu prodi, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang di dalamnya itu memiliki mata kuliah komunikasi yang bersinambungan dengan politik, seperti itu. Dan maka dari itu, untuk membuat gebrakan baru dan juga menciptakan hal baru di ranah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, terlebih di Komunikasi dan Penyiaran Islam, diadakanlah simulasi debat calon presiden dan wakil presiden 2022 ini yang langsung dikoordinasi oleh mahasiswa dari KPI itu sendiri. Dengan mengadakan simulasi debat Capres dan Cawapres 2022 ini menjadi langkah awal bagi kampus untuk mengembangkan keilmuannya dan tentu saja untuk mengedukasi seluruh masyarakat Tulungagung, terlebih mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah itu sendiri. Kemudian simulasi debat ini juga mengedukasi masyarakat luar dan tentunya juga terlaksana simulasi debat Capres dan Cawapres ini memberikan pengaruh berupa pengetahuan mengenai demokrasi, pemilu, dan pentingnya ikut serta dalam pemilu itu sendiri. Peran UIN 1 Tulungagung dengan melalui simulasi debat ini sama saja sudah memulai perubahan pola pikir dari mahasiswanya atau dari pemahaman generasi Z terkait pemilu itu. Secara tidak langsung, UIN 1 Tulungagung telah berupaya mewujudkan pemilih-pemula yang berkualitas dan tentu saja melek akan politik. Hal ini akan berdampak baik pada pemilih-pemula lainnya yang ada di luar kampus karena adanya hubungan apabila ada kesinambungan dengan mahasiswa yang nantinya akan memberikan pengetahuannya mengenai politik akan membuat lingkungan semakin tahu dan juga teredukasi. Apabila lingkungan itu sudah mengetahuinya, maka akan tercipta pemilu ke depannya yang berlangsung sukses, terus terciptanya pemimpin yang baik dan sesuai dengan harapan rakyat, dan tentu saja demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Untuk kejelasan dari acara ini akan langsung saya berikan ke penanggung jawab acara, yaitu Ibu Elis. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Rahmatullah. Ini luar biasa ya bisa menyempatkan waktu untuk acara kami. Jadi di kesempatan kali ini juga kami berterima kasih sekali support yang luar biasa dari fakultas ya terhadap acara ini. Baik, sebenarnya begini, ini Bunda kami coba menginformasikan terima kasih kami itu karena kami sudah diberi kesempatan ini kolaborasi yang sangat apik dari semester 4 dan semester 6 jurusan KPI ya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi begini, ini berawal dari kegelisahan bahwa kalau kita bicara soal politik, pemilih pemula yang notabene itu gabungan dari generasi Z dan generasi X itu sangat apatis ya, tidak hanya kemudian ada asumsi bahwa politik itu kotor, politik is dirty gitu ya, tapi kemudian memang apa sih pentingnya terlibat pada politik gitu. Nah,
Kebetulan saat ini itu mahasiswa semester 4 yang mengampu mata kuliah komunikasi politik tergerak, ada keinginan untuk memahami politik itu lebih dalam, sehingga kemudian saya dalam hal ini pengampu mata kuliah komunikasi politik dan yang dari semester 6 ini ada manajemen humas, hanya memfasilitasi. Ternyata antusiasme teman-teman di semester 4 dan semester 6 ini luar biasa, mengingat kalau kita merujuk pada data ya di pemilu 2018 untuk Pilgub Jatim dan 2019 untuk Pilpres dan Pileg, ternyata penyelenggara pemilu itu masih tidak bisa maksimal untuk membuat pemilih itu berpartisipasi aktif. Itu terbukti hanya 81% itu average pemilih itu berpartisipasi dalam pemilu. Nah, ini sangat-sangat angka yang memuaskan tapi masih sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena begini, kita mau bonus demografi yang notabene dibuka pada 2020, di mana bonus demografi itu didominasi oleh populasi di usia produktif, generasi Z, generasi X, dan mengiris generasi Y. Ini sangat luar biasa. Sementara 2,5 tahun kita dilanda pandemi yang memungkinkan bahwa kematian tertinggi itu ada di baby boomers. Artinya populasi generasi X, Z dan Y itu semakin banyak, semakin mendominasi. Nah, kalau misalnya pelaksanaan pemilu itu tidak melibatkan generasi ini akan celaka. Ini akan celaka sekali. Ternyata apa yang digagas oleh teman-teman di semester 4 dan semester 6 ini disambut baik oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Tulungagung. Itu kenapa kunjungan kami, audiensi kami kemarin itu disambut baik, karena ternyata pertama kalinya ada inisiasi dari mahasiswa untuk berpartisipasi pada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU. Nah, ini luar biasa, dan Bunda kami sampaikan ini, mumpung Bunda ada waktu ya, kami ditantang untuk membuat MOU Bunda dengan KPU Tulungagung, dan memang nanti semester 4 yang ditantang kemarin Bunda. Ayo, ini untuk tahapan yang dibuka tanggal 14 kemarin, ini ke depannya bagaimana kesiapan dari P1 untuk bersama-sama mensosialisasikan pemilu 2024 begitu. Nah, ini agenda yang luar biasa, karena memang ternyata tidak hanya kemudian politik itu perlu pemahaman yang mendalam dari generasi pemula, tapi juga kemudian ini loh, awal dari masa depan kita mulai begitu ya. Jadi untuk kebutuhan itu kemudian teman-teman mensimulasi. Ini judulnya simulasi ya, jadi walaupun tidak beneran, tapi ini pendidikan politiknya kita benar-benar adaptasi dari penyelenggara pemilu sehingga kita bisa terapkan di kampus. Dan ada tahapan-tahapan sistematisasi kerja dari tahapan pemilu itu sudah dilakukan. Jadi just info saja, teman-teman di semester 4 itu dalam mata kuliah komunikasi politik sudah melakukan tahapan penyelenggaraan pemilu dari mulai pendaftaran calon, kemudian nomor urut, dan dibuka kampanye. Salah satunya nanti kampanye terbuka akan ada orasi dan lain sebagainya. Juga salah satu dari kampanye itu ada debat publik. Nah, ini semuanya berupa simulasi memang, tapi kemudian kami berharap ini menjadi representasi dari bagaimana penyelenggaraan politik di dalam kampus itu terselenggara dengan semestinya. Jadi seperti itu. Nah, di sebelah kiri saya ada ketua pelaksana dari penyelenggara simulasi debat publik, debat capres cawapres yang akan dilakukan pada akhir minggu ini tanggal 25 ya Mas ya, tanggal 25 yang sebelumnya akan dibuka dengan kampanye terbuka dari 4 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nanti biarkan Mas Aziz sebagai ketua pelaksana yang akan menjelaskan bagaimana tahapan dari simulasi ini. Silakan Mas Aziz. Jadi tahapannya dimulai pada tanggal 13 sampai tanggal 15. Tanggal 13 sampai 15 itu semua melakukan pendaftaran. Lalu semua
paslon akan diseleksi kelengkapan berkasnya pada tanggal 16 Juni 2022. Dan paslon yang sudah lolos dapat melaju ke babak selanjutnya untuk pengambilan nomor urut paslon yang diadakan pada tanggal 17 Juni 2022. Pada tanggal 20 Juni, paslon akan mengadakan kampanye, dan pada tanggal 23 Juni, para paslon akan mengadakan kampanye massa yang akan diselenggarakan di kampus. Untuk pelaksanaan acara debatnya yang rencananya akan diadakan di Aula Gedung Pasca Sarjana pada tanggal 25 Juni, yang akan dihadiri oleh KPU serta DPC dari partai politik PKB dan DPC partai politik PDIP yang akan menjadi panelis dari acara simulasi debat tersebut. Acara debat ini akan rencananya akan di live streamingkan lewat YouTube KPU Win 1. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke MC. Saya tambahkan sedikit ya teman-teman, nanti untuk ini juga informasi Bunda. Jadi pada simulasi debat nanti itu memang panelisnya kami undang dari partai politik. Jadi tidak main-main. Walaupun ini judulnya simulasi, tapi kemudian kami juga mengundang panelisnya itu beneran gitu. Ketua KPU Tulungagung, DPC PDI Tulungagung, dan DPC PKB Tulungagung, agar kemudian dari acara itu pemahaman tentang tahapan pemilu dan politik itu sendiri lebih mendalam, begitu Bunda. Dan teman-teman sekalian, mohon doanya agar seluruh tahapan untuk simulasi ini terselenggara dengan baik. Jadi begitu. Saya kembalikan sama MC ya. Baik, terima kasih kami haturkan. Memasuki acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Sebelumnya kami memberitahukan bahwa acara pada pagi hari ini juga bekerja sama dengan media partner kita, yakni Radio Perkasa yang dengan frekuensi 96,8 FM. Radio ini beralamat di Jalan Mayor Sujadi nomor 22 Tulungagung yang memiliki jangkauan yang cukup luas, yaitu meliputi Tulungagung, Kediri, Trenggalek, hingga Blitar. Nah, baik, langsung saja. Para media yang ingin bertanya mengenai tema kita pada pagi hari ini silahkan mengangkat tangan dan nantinya akan langsung dijawab oleh para narasumber kami. Silakan media yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari KSDI. Saya ingin bertanya ini kepada Mas Ketua Pelaksana. Acara ini inisiasi dari mahasiswa atau anjuran dari dosen? Karena ini adalah bagian dari mata kuliah. Karena saya melihat ini masih diarahkan. Kamu bioinjinier. Satu, pertama, yakinkan saya. Bisa nggak menyampaikan kalau ini benar-benar inisiasi dari mahasiswa. Terus apakah ini adalah solusi? Ketika ada IPS menjabarkan 81% partisipasi, tapi itu masih belum real, artinya gini, itu masih belum dipecah lagi. Apakah itu adalah generasi milenial berapa persen, generasi yang berapa persen, itu masih berkabungan. Apakah ini merupakan solusi? Tuh. Terus kemudian dalam unsur sebuah debat itu adalah salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah netralitas. Ketika teman-teman mengundang partai, di manakah unsur tersebut? Nih, katakanlah panelis kan harus netral. Walaupun ini simulasi, tapi netralitasnya juga harus terlihat. Oke lah, KPU dia sebagai penyelenggara masalah. Oke lah, Bawaslu adalah sebagai penyelenggara masalah. Tapi ketika ada unsur partai, apakah itu bisa dijawab netralitas? Karena itu adalah salah satu unsur debat. Walaupun
simulasi. Walaupun ini simulasi. Sabotase. Sepertinya begitu, Mas. Kebiasaan kalau anu di dewan sudah dipastikan. Oh gitu. Oke. Mau pinjam mic yang ini, kayaknya ini bebas sabotase. Kayaknya itu mahal. Sudah cukup itu saja dulu pertanyaannya terkait dengan netralitas, terkait dengan apakah ini solusi dan kemudian apakah ini prosesnya bagaimana sih ketika teman-teman kemudian memutuskan sudah kita berikan sama anak-anak dari dosen tersebut. Sepertinya masih loading karena mencatat, Mas. Oh, sorry, dari KSTV TV ya? Oke. Mau saya bantu, Pak Ketua? Pertanyaannya, apakah ini aturan dari dosen pengampu mata kuliah atau inisiatif sendiri dari mahasiswa? Sendirilah. Harus jujur loh, Iya. harus jujur. Acara ini sebenarnya diarahkan oleh dosen pembimbing supaya generasi mudanya lebih mengerti bagaimana cara berpolitik yang benar. Dan kan generasi muda ini di zaman sekarang itu lebih ke tergantungan ke media sosial seperti Instagram, kayak medsos seperti itu. Jadi dari dosen pengampun menganjurkan agar melakukan acara simulasi debat ini untuk netralisasi dari para partai itu. Sebagai panelis. Iya, sebagai panelis mungkin aturan dari panitia kami tidak akan menyinggung atau membawa masalah dari partai yang real gitu, yang banyak partai yang real. Jadi kami cuma menyinggung di bidang pendidikan, bagaimana cara mengatasi pendidikan di Indonesia yang masih standar itu supaya bisa menjadi lebih baik lagi di bidang ekonomi, solusinya seperti apa gitu. Jadi kita nggak bakal membahas partai-partai yang sedang ada di luar sana yang kayak sedang gencar-gencarnya pemilu. Tapi kita berdebat mencari solusi bagaimana memajukan negeri Indonesia. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Enggak, karena jelas pertanyaan dari partai itu bisa dititipkan. Nah, kenapa kalau tidak memilih ada KPU, ada Bawaslu, kenapa Bawaslu tidak punya manulis? Terus juga kenapa tidak pengamat politik saja yang dia lebih netral? Kok partai? Jadi begini, Jis, tenang, tarik nafas dulu. Nafas ini masih nyungguin loh. Jadi saya sampai nggak pegang mahasiswa aku nggak tanyain gitu itu. Jadi memang begini, termasuk yang semester 6, jadi kan penyelenggaranya yang semester 6 ini untuk konferensi ya. Jadi beliau ini masih di bawah bimbingan kami itu dalam hal ini saya selaku dosennya dan kakak-kakaknya gitu. Bagaimana kemudian juga pada mata kuliah komunikasi politik dan manajemen humas ini, saya selaku dosen pengampu itu menyisipkan public speaking juga. Nah, itu sebenarnya masih dalam binaan. Jadi dalam binaan, tapi kemudian kami mengapresiasi keberaniannya untuk menempatkan beliau pada posisi ketua pelaksana. Nah, terkait dengan netralitas ya, memang seharusnya begitu.
Seharusnya memang kita memilih yang tidak berwarna, begitu istilahnya ya, dan netral, putih di tengah gitu. Pertimbangan kami saat itu adalah ini tidak hanya simulasi, tapi kami hanya melihat secara substantif. Acara ini adalah media di mana anak-anak itu belajar tentang penyelenggaraan pemilu dari KPU langsung. Jadi mereka ini di bawah binaan KPU langsung untuk melakukan tahapan ini, karena Pak Amar ya dan Pak Amar dan Pak Arif itu yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan, dan Pak Amar itu untuk sosialisasi. Nah itu mereka langsung di bawah binaan beliau. Terkait dengan partai politik, ini kan partai politik penguasa di Mataraman ya, itu dua partai itu, begitu, untuk tidak menyebut nama dan warnanya, dua partai itu, sehingga dimaksudkan dengan mengundang partai itu nanti di akhir simulasi itu memang akan ada tanya jawab dari mahasiswa terkait dengan pendidikan politiknya. Bagaimana dengan pertanyaannya? Pertanyaannya sudah pasti penyelenggara yang menyiapkan. Penyelenggara yang menyiapkan bersama dengan KPU. Jadi beliau berdua hanya akan hadir. Beliau berdua dari perwakilan partai itu hanya akan hadir sebagai panelis, di mana di akhirnya mereka hanya akan diminta untuk menjelaskan tentang politik itu bagaimana. Nah, terkait dengan angka 81% itu memang tidak sepenuhnya pemilih pemula. Karena target dari penyelenggara saat itu 20% untuk partisipasi pemilih pemula itu memang bergeser dari tahun ke tahun ya. Kita amati dari pemilu 2014 hingga 2019 kemarin 20%, hanya 20% itu tidak tercapai. Tapi kemudian ada kenaikan yang signifikan. Nah, itu agak melempem lagi mas, turun terjun bebas saat 2020 itu pandemi dan kita baru memulai lagi untuk bernafas, di mana 2 tahun setengah itu generasi Z terutama itu dibarengan dengan gadget. Nah, saya hanya menghimbau pada anak-anak saya di semester 4 dan semester 6, apa kabar dunia saat kalian menyerahkan seluruh hidup kalian hanya pada gadget? Kita memang sudah bertransformasi pada teknologi, pada digital, tapi apa kabar jika kalian tidak bisa memanfaatkan teknologi itu ke jalan yang baik, pengetahuan misalnya, menambah wawasan misalnya. Apa kabar dunia kalau hanya menggunakan handphone itu untuk main game misalnya? Nah, itu kemudian yang kita maksimalkan. Dan himbauan dari saya itu tipe orang yang hanya memantik saja, melempar. Guys, ini ada ini loh. Apa yang akan kalian lakukan saat ada fenomena seperti ini dan mereka menyambut? Terutama fiskalitas apa Jis? Kelas B. Kelas B itu cenderung semester 4 ya, cenderung dia punya namanya anak muda ya, punya gebrakan yang luar biasa. Jika ini tidak disalurkan, saya punya tanggung jawab moral minimal 6 bulan ini saat mengampu mata kuliah mereka. Nah inilah cara-cara yang kemudian secara kreatif kita menyalurkan apa yang menjadi energi luar biasa dari anak-anak ini. Begitu mas. Jadi kalau ngomong kembali lagi, saya kembalikan ke data 81% itu tentu saja kemudian itu bisa diartikan bahwa 20% yang ditargetkan penyelenggara untuk generasi pemilih pemula itu tidak tercapai sepenuhnya memang, tapi 80% itu akumulasi. Kayak misalnya untuk Pilpres di tahun 2019 itu sekitar 85,8 sekian. Untuk Pileg misalnya itu 86,9 sekian. Terus untuk DPD itu masih di angka 80, sehingga 81% itu adalah akumulasi dari kesemuanya. Jadi seperti itu. Wah luar biasa ya, kritis sekali. Untuk bertema simulasi ini pertanyaan yang kritis sekali, dan saya di sini berharap teman-teman juga, saya sudah ngomong sih sebenarnya tadi, memisi kalian sudah baca datanya nggak gitu, partisipasi pemilih, dan itu memang harus menjadi catatan penting ya buat kita agar kita nggak asal ngomong. Jadi saat kita memberikan pernyataan tidak menjadi asumsi semata. Jadi soalnya tadi kan saya berkaca pada pernyataan ketua pelaksana yang mengatur pendidikan, ini saya tanyakan ulang. Oke. Jadi selain itu saya ada pertanyaan lagi. Lalu untuk selanjutnya itu apakah akan ada rencana untuk terus melaksanakan presidential debate ini? Karena seperti yang tadi Ibu utarakan bahwa memang ini
selain oh iya, saya sebagai dosen memberi mungkin motivasi gitu ya, tapi tadi mahasiswa-mahasiswa pun juga turut bersemangat untuk menyalurkan mengenai informasi presidential debate ini. Jadi apakah selanjutnya akan ada rencana untuk dilakukan lagi? Seperti kita tahu, kita masih ada waktu lebih 2 tahun lagi untuk pemilu umum. Jadi apakah hal ini akan dilanjutkan? Lalu selain itu saya mau bertanya, apakah ada bentuk partisipasi langsung dari masyarakat terhadap simulasi presidential debate ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sorry Mbak, siapa? Mbak Amanda dari Radio Indonesia. Terima kasih yang sudah datang. Jadi terkait dengan kontinuitas atau berkesinambungannya acara ini, tentu saja begini. Saya harus mengaku sama Bunda bahwa memang koordinasinya ini mendadak sekali, karena ini sepenuhnya memang inisiatif dari kami. Jadi kalau mau kontinuitas ke depannya, sudah pasti kami harus berkomunikasi dengan pihak fakultas, dalam hal ini nanti ke Bunda gitu ya, bagaimana, dan itu juga tergantung bagaimana nanti MOU yang akan ditandatangani oleh fakultas dan KPU Tulungagung ya, terkait dengan bagaimana ini, karena masih menuju 2024 begitu ya, 2024 yang sudah tes gelombang dari sejak awal tahun begitu. Kalau di Tulungagung, saya nggak tahu kenapa Tulungagung ini menjadi manis. Beberapa capres itu kemudian menyambangi Tulungagung dan sudah mulai merambah grassroots dari sejak awal tahun begitu, dari sejak belum ada pelonggaran penggunaan masker justru. Nah, jika ini ditangkap dengan baik untuk proyeksi ke depan, saya pikir fakultas akan membuat kebijakan sendiri, Mbak. Jadi dalam hal ini kami tidak bisa menjawab itu. Mungkin nanti akan, tapi kan kebijakan itu tidak bisa diambil serta-merta ya. Pasti harus ada kajian dulu dan lain sebagainya. Dan terkait dengan kurikulum itu kan tidak bisa dirubah seenaknya. Mungkin semester genap ini ada mata kuliah komunikasi politik sehingga kita bisa mensinergikan itu. Tapi kan di semester ganjil kita nggak tahu kurikulumnya akan bicara apa. Apakah masih mungkin ini disinergikan gitu. Nah itu tergantung nanti kebijakan yang akan bicara. Terkait dengan partisipasi publik, begini, sekali lagi karena kami harus berkoordinasi dengan banyak pihak, begitu. Harapan kami sih bisa begitu ya, Jis ya. Itu kenapa kampanye kami yang dibuka tanggal 23 itu akan ada kampanye terbuka, walaupun kemudian hanya dilakukan di kampus. Terbukanya itu dalam artian begini, kami tidak hanya menutup kemungkinan KPI saja yang terlibat, KPI semua angkatan ya, tapi kemudian kita membuka kemungkinan itu pada fakultas lain. Ada 4 fakultas dan ada sekitar 12 tambah 12, 24 tambah 7, 33 jurusan yang ada di WIN 1 itu terlibat. Minimal dari situ saja nanti kita bisa ngomong ini keterlibatan publik sebagai representasi dari luar ini. Kami mengapresiasi Bunda, terima kasih video kami sudah ditayangkan dari hari Jumat kemarin, dan kami berharap itu juga memicu keterlibatan publik terhadap kegiatan yang kami lakukan ini. Walaupun memang secara administrasi kami mau ya, karena kami mendahului beberapa hal. Ini simsalabim yang harus kami apresiasi dari teman-teman angkatan 2020 dan 2021 ya. Terus 19 kalian 19 ini luar biasa terselenggaranya acara ini yang memang seharusnya harus dijadwalkan dari tahun kemarin ya untuk masuk agenda kampus. Tapi keberanian itu ternyata disambut baik, tidak hanya dari jurusan tapi dari fakultas juga kampus, sehingga ini bisa terlaksana. Artinya kami tidak bisa menjawab untuk hal itu, mohon doanya saja. Mudah-mudahan ini memang menjadi awal dari pendidikan anak-anak di UIN 1, lebih kecil lagi skupnya di Usuludin, dan lebih khususnya lagi di KPI untuk bersama-sama belajar tentang politik, begitu ya. Aman dan terima kasih. Mohon izin untuk menambahkan, karena pada dasarnya apabila simulasi ini sukses dilakukan di dalam kampus, maka ada kemungkinan untuk berlanjut, karena pada dasarnya apabila mahasiswa itu sudah mengetahui dan juga sudah melek politik, maka akan lebih mudah untuk menyebarkan di luar kampus seperti itu. Karena pada dasarnya simulasi ini itu juga untuk pembelajaran mengenai demokrasi itu sendiri, pemilu itu sendiri, dan juga bagaimana pentingnya turut andil dalam pemilu. Pemilu terlebih ini adalah pemilu pemula seperti itu.
Gitu. Jadi diharapkan dari adanya simulasi ini nanti bisa menyebar luas, kemudian diharapkan ke depannya itu pemilih akan berlangsung sukses itu tadi, juga terciptanya pemimpin yang baik itu tadi sesuai harapan. Jadi dimulai dari hal-hal kecil dulu, dimulai dari lingkup kecil dulu seperti di universitas contohnya, kemudian akan lebih mudah untuk disebarluaskan di luar seperti itu. Terima kasih. Oh, baik, ini menambahkan Mbak Amanda dan Bunda, jika MOU itu sudah kita tanda tangani, akan ada tahapan dari KPU yang sudah dibilang di website mereka itu ada. Kalau pengalaman saya pribadi, saat itu saya di Surabaya itu bekerja sama dengan wartawan fotografi Surabaya itu turba ke SMA, bukan tidak mungkin jika MOU itu nanti ditandatangani, begitu kan? Mungkin media yang ada di sini juga akan kita bawa turba ke SMA untuk sosialisasi bersama dengan KPU, begitu. Itu dan saya berharap bahwa keterlibatan sosialisasi KPU yang dilakukan oleh KPU ke pemilih pemula di SMA itu akan melibatkan anak-anak saya yang sekarang saat ini itu mempelopori acara ini. Nanti saya berharap juga Jenius ikut ya, jika memang ini bisa direalisasikan sesuai dengan harapan kita. Jadi saya berharap dengan Ajis yang nanti akan menjadi speakernya, atau mungkin Asal, atau mungkin ya banyak sekali yang anak-anak KPI itu yang punya kemampuan public speaking, dengan pengetahuan yang ada, kita tinggal arahkan sedikit, mereka akan sudah bisa dengan sendirinya bekerja sama dengan pihak luar. Nah ini kan jadwalnya lebih luas lagi ya. Jadi begitu Mbak Amanda. Terima kasih. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Maulud dari Suara Bintara. Begini, mohon izin untuk pelaksana, tanggung jawab dan wakil dari Prodi. Yang menjadi menarik adalah ketika konferensi pers ini, yakni seperti Masnya yang sampaikan tadi, bahwasanya mengapa hanya 2 partai yang diundang, mengapa tidak semua dari DPC yang diundang? Pertama itu. Kemudian, bagaimana cara ketua pelaksana didampingi dengan penanggung jawab mengatasi suara-suara yang beredar di luar, bahwasanya itu ada partai A diundang ke kampus UIN, partai B di kampus UIN. Apa tidak khawatir bahwasanya UIN ini diplot menjadi katakanlah suara-suara yang ada di UIN dikendalikan oleh mereka? Sementara itu, terima kasih. Mau oleh atau Aji sendiri yang bicara? Baik, iya. Mas Bram dan Mas siapa tadi? Mangga. Bukan Simba. Lebih lucu sebenarnya. sorry. Dari Bintara ya. Mas Bram dan Mas Mangga, terima kasih. Ini akan menjadi catatan penting buat kami terkait dengan netralitas ya. Netralitas. Memang ini bukan tanpa resiko. Bahkan terselenggaranya acara ini pun bukan tanpa resiko. Dan ini loh, penanggung jawab di sini ini sengaja mereka tulis itu untuk mengingatkan saya bahwa banyak hal yang mereka lalui yang saya tidak mau tahu ini harus terselenggara. Harusnya kan di sini ditulis dosen pengampu mata kuliah, tapi mereka dengan sengaja menulis ini penanggung jawab, sehingga mereka dengan sengaja membuang seluruh resikonya ke saya. Benar apa benar? Tuh yang senyum-senyum itu yang menginisiasi nama ini. Termasuk karena begini, ini tidak hanya bicara tentang komunikasi politik. Komunikasi politik dalam hal ini tidak hanya terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, tapi bagaimana UIN 1 itu melegitimasi dirinya sebagai institusi pendidikan yang netral. 2015 kemarin hingga ke 2016, UIN 1 itu menggelar acara yang kontradiksi sama sekali, memfasilitasi kaum penghayat yang notabene itu minoritas, sehingga UIN 1 itu dituduh sebagai universitas yang kacang lupa kulitnya. Ini mau Islam kok mau memfasilitasi. Tapi apa yang terjadi? UIN 1 menginisiasi adanya deklarasi
kota Tulungagung sebagai kota Bhinneka Tunggal Ika dan menginisiasi adanya Grebek Bhinneka Tunggal Ika di 2017. Kita tidak pernah tahu niat baik dari semester 4 dan semester 6 kali ini untuk pendidikan politik yang digarap pada saat ini itu akan menginisiasi apa. Jadi bukan tanpa risiko memang, Mas Mangga. Kenapa kami kemudian teman-teman juga memutuskan, oke Bu, jangan dibilang kami menyelenggarakan ini tanpa friksi. Sangat saya dibenci banyak kelas karena kemudian hanya satu kelas yang saya percaya untuk menggelar konferensi ini begitu. Ini enak ya, padahal di dalam udah babak belur begitu menyelenggarakan, terutama itu klaim-klaim, stigma-stigma. Loh, iki loh kampus bukan kemudian wadah untuk memberi kesempatan partai politik show up begitu misalnya ya. Itu bukan tanpa prediksi Mas, semuanya sudah kita hitung. Kenapa? Karena bahasa kita menggunakan ini simulasi. Ini bagian dari bagaimana pendidikan politik itu diterapkan di kampus. Dan kami memilih dalam hal ini PKB dan PDI itu karena keduanya adalah partai politik pemenang. Tidak hanya di Tulungagung ya, tapi di wilayah Mataraman paling tidak untuk Kabupaten Kota Kediri, Kabupaten Kota Blitar dan Tulungagung sendiri. Bahkan di Trenggalek Ponorogo keduanya itu punya tempat yang luar biasa ya dalam kontestasi politik misalnya seperti itu. Dan kami sudah begitu, kami tidak khawatir jika klaim itu kemudian ada begitu. Karena kami punya reason yang kuat kenapa kami memilih. Partai pemenang itu, bayangkan pada pemilu berturut-turut dia memenangkan, artinya dia punya strategi politik yang kuat, yang itu perlu dipelajari oleh anak-anak. Saya berpikir begitu dan ternyata anak-anak juga mulai melek. Oh iya ya, apa yang dilakukan partai politik A misalnya untuk bertahan sebagai pemenang pada kontestasi politik. Jadi seperti itu Mas Mangga. Dan insya Allah nanti kita nggak mungkin progres itu bisa kita lihat setahun 2 tahun ya. UIN 1 itu kemudian bicara soal Islam Jawa, sekalipun banyak sekali stigma miring yang disematkan pada mulanya, tapi kemudian publik tahu apa tujuan dari pendidikan terhadap Islam Jawa. Dan saya yakin juga nanti publik juga akan tahu kenapa pendidikan politik diawali oleh KPI begitu seperti ini pada mulanya. Begitu Mas Mangga. Terima kasih. Saya izin menambahkan juga ya. Baik, saya juga menambahkan karena sedikit saja, karena selain itu kita juga di sini awalnya kan juga belajar dengan kata awal belajar. Jadi wajar apabila terjadi resiko yang cukup besar itu. Dengan adanya belajar ini dan bagaimana kita mengatasinya, itu juga bentuk salah satu belajar kita. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak menjalankan atau tetap maju dengan resiko yang seperti ini, bagaimana kita akan berkembang seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk kita untuk melewati walaupun banyak resiko di depan seperti itu. Jadi di sini kita pada dasarnya hanya ingin mementingkan pendidikan saja dan juga untuk bagaimana cara kita mengembangkan yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan di mata kuliah masing-masing, terlebih di bidang politik seperti itu. Saya rasa cukup. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Sekiranya sudah ya? Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa diselesaikan secara adat ya setelah forum resminya ditutup begitu. Baik, kami sampaikan terima kasih buat para media yang telah bertanya dan para narasumber kami yang sudah menjawab. Itulah tadi sesi tanya jawab yang sudah kita lewati bersama, dan dapat saya simpulkan bahwa simulasi debat ini bukan semata-mata berpaku hanya pada politik, namun juga untuk mengedukasi Gen Z, terlebih mahasiswa yang mungkin baru akan mengikuti pemilu pada tahun mendatang. Baik, akhirnya kita telah berada di ujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, kepada seluruh panitia yang sudah bertugas, kepada seluruh tamu undangan, dan tidak lupa juga kepada rekan-rekan media yang telah bersedia hadir pada acara konferensi pers hari ini.
yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi